Baiklah Bapak Ibu, Romo, dan Bruder yang saya kasihi. Kita akan mulai saja sosialisasi kita pada malam hari ini, dan saya mohon kesediaan dari sahabat saya, Pak Yoto. Pak Yoto mana ya? Untuk memulai dengan doa. Silakan Pak Yoto. Terima kasih Bu Tami. Romo, Bruder, Bapak Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah sebelum pertemuan kita malam hari ini kita mulai, kita awali dengan doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan atas rahmat anugerah yang Kau limpahkan ke dalam diri kami masing-masing, khususnya pada malam hari ini, sehingga malam hari ini kami boleh bergabung, boleh bertemu lewat Darling ini. Bapak yang makasih, sebentar lagi kami ingin mendengarkan beberapa penjelasan dari tim. Kiranya dalam pembukaan rumah isoman ini dapat membantu saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami atau mendapat anugerah terpapar COVID-19. Kiranya dengan dibukanya rumah isoman ini dapat membantu kami semua, sehingga pada malam hari ini apa yang seharusnya kami lakukan, apa yang seharusnya boleh kami ketahui, kami dapat mengerti. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami semua, sehingga apa yang kami dengar malam hari ini sungguh dapat membahagiakan kami semua. Semuanya ini kami mohon, demi Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Dan untuk selanjutnya kita minta kesediaan daripada Romo War untuk memberikan kata pembuka dan juga peneguhan dan penegasan. Silakan Romo. Ibu Bapak, Romo, Bruder, terima kasih kita bisa bersama-sama mengadakan sosialisasi untuk rumah isoman atau isolasi mandiri yang sudah cukup lama juga kita coba wacanakan dan kemudian terwujud akan mulai dibuka tanggal 28 yang akan datang, 28 Juli, hari Rabu besok. Yang pertama ada, saya kerap kali mengatakan bahwa keselamatan umat itu adalah hukum yang tertinggi, atau keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Dan ini tentu menjadi nilai kemanusiaan yang kita perjuangkan bersama, dan paroki kita termasuk cukup cepat menanggapi ajakan ini. Menurut informasi, paroki Kampung Sawah itu nomor 2 setelah Bojong Indah ya. Yang pertama itu Bojong Indah, mereka sudah menjalankan dan sudah men-sharingkan juga pengalamannya. Maka kita juga sudah bergerak dan bersyukur sekali bahwa apa yang kita rencanakan mulai akan terwujud. Maka ini sangat bersyukur kita. Yang kedua, satu hal yang patut kita syukuri bahwa apa yang kita lakukan ini bentuk kolaborasi yang luar biasa. Kolaborasi antara berbagai pihak, atau istilah saya itu kerap kali saya katakan sebagai gotong royong. Paroki, SMAPL, PS Komisi PSE Jakarta, kemudian ada Paskas ya, kemudian pemerintah dari RT RW, puskesmas, kelurahan, kecamatan. Dan kita sungguh bersyukur bahwa RT RW, kelurahan, kecamatan itu tanggapannya positif. Jadi ini suatu yang patut kita syukuri. Paroki kita membuat kolaborasi yang kiranya ini bisa menjadi cara bertindak, cara berkarya yang bisa kita kembangkan bersama, kolaborasi gotong royong. Dan ini sudah kita jalankan juga melalui berbagai karya pelayanan. Nah ini yang ketiga, kiranya baik kalau kita sungguh
rumah isoman ini, rumah isolasi mandiri ini nanti tepat sasaran gitu ya. Kenapa? Karena memang rumah isolasi mandiri ini diupayakan, diwujudkan untuk orang atau umat atau baik yang Katolik maupun non-Katolik yang tidak mempunyai tempat untuk isolasi mandiri di rumahnya. Karena rumahnya itu rumah petak atau rumah yang kecil, sehingga kemungkinan untuk isolasi mandiri itu sulit ya. Saya pernah kunjungan ke rumah kontrakan, ya depan itu rumah ruang tamu kecil, 2. Nah itu kemungkinan untuk isolasi di tempat itu kan sulit ya. Nah ini bagi mereka itu kita menyediakan tempat untuk isolasi yang sudah disiapkan dan kolaborasi dengan SMA PL dan sudah berjalan dan sudah disiapkan juga. 3 hal itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga melalui kolaborasi dan apa yang kita buat ini sungguh menjadi ungkapan perwujudan syukur kita bahwa kita diberi kesehatan, diberi pikiran, tenaga, lalu diwujudkan melalui berbagi, seperti yang saya homilikan dalam minggu yang lalu. Ketika orang itu bersyukur, bisa bersyukur, berbagi, kemudian berbela rasa, maka berkelimpahan, hidupnya berkelimpahan. Dan saya merasa flyer yang sudah disebarkan itu ternyata sudah sampai kemana-mana. Saya tadi mendapat malah justru dari teman saya Yesuit yang dulu Yesuit keluar kemudian menyampaikan. Jadi sudah masuk ke berita Sesawi dan seterusnya. Oleh karena itu, semoga melalui apa yang kita upayakan ini dapat semakin membuat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Tami. Baik, terima kasih Romo untuk kata pengantarnya buat kita semua, peneguhan buat kita semua, dan tentunya ini semakin membuat kita semua semangat dalam melaksanakan pelayanan terhadap umat. Terima kasih Romo War. Dan untuk selanjutnya tentunya saya minta kesediaan dari Pak Hari Wibowo sebagai penanggung jawab dari tim pusat penanggulangan COVID dan sekaligus juga sebagai wakil ketua dari tim gugus kendali paroki, karena tim PPC adalah bagian daripada TGKP itu sendiri. Untuk selanjutnya saya minta kesediaan Pak Hari, silakan Pak Hari untuk memberikan penjelasan apakah itu rumah isoman, bagaimana cara mendaftarkannya, apakah kita sudah siap, bagaimana cara pemantauannya, dan lain sebagainya. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Bu Tami. Selamat malam Romo, Bruder, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam forum ini untuk kita ingin sosialisasi terkait dengan apa itu Domus Isoman. Tentu ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua dan kita bersyukur sekali bahwa Kampung Sawah ini akan menjadi pilot project yang kedua untuk melaksanakan isolasi mandiri, karena memang tadi sempat disampaikan oleh Romo Wartoyo. Romo, Bruder, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai saja untuk menjelaskan latar belakang apa sih kita melaksanakan dan kegiatan ini tujuannya untuk apa sih. Seperti yang tadi disampaikan di awal, pembukaan oleh Bu Tami dan juga Romo War, kita setuju sekali ya bahwa COVID-19 ini tentu bukan suatu hal yang mudah kita hadapi saat ini dengan kondisi paparannya sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa kita sendiri mengakui dan menyadari betul bahwa COVID-19 ini semakin hari semakin banyak kasusnya yang muncul di tengah masyarakat, bahkan di antara kita pun, saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita pun banyak sekali yang terpapar. Bahkan juga sudah ada yang meninggal dunia diakibatkan oleh COVID-19 ini.
ada satu gerakan yang sudah dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, dan ini kita tentunya sudah mengapresiasi juga sebagai bentuk perhatian, keterlibatan, dan disinilah gereja hadir di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat, yaitu gerakan Domus Isoman. Domus Isoman adalah rumah isolasi mandiri. Apa itu dan bagaimana sih tujuan dari kegiatan ataupun program ini? Bapak Ibu sekalian, saya akan coba flashback sebentar terkait bagaimana sih paparan COVID-19 ini sampai dengan data kemarin sore. Bapak Ibu bisa melihat dari data ini ya bahwa ternyata trennya berdasarkan data nasional hingga tanggal 25 Juli angkanya setiap hari meningkat, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita lihat di dalam slide ini, orang yang meninggal diakibatkan COVID meningkat di atas 1.000 orang. Ya, di situ terlihat 1.266 orang. Bukan angka yang sedikit, bukan angka yang kecil, dan tentu kita juga merasa kehilangan apabila kita merasakan ini terjadi pada keluarga kita. Saya lanjutkan saja Bapak Ibu sekalian, Romo dan Bruder. Kalau kita melihat dari data yang ada, bagaimana kondisi rumah sakit saat ini, tentu sudah kita ketahui bersama ya, kapasitas rumah sakit setiap hari banyak sekali penolakan-penolakan, bahkan para nakes pun sudah banyak juga yang terpapar ya dengan kondisi COVID-19 ini, bahkan sudah juga banyak yang sudah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Tentu kita patut prihatin, tentu kita juga patut melihat suatu kesedihan yang kita bisa rasakan setiap hari melalui media sosial, melalui televisi, radio, bagaimana para nakes ini berjibaku untuk menolong sesama kita ya, korban para COVID-19 ini agar mereka bisa survive, bisa hidup, bisa kembali semangat dan bisa sembuh kembali. Itu harapan dari para nakes yang tentunya juga kita harus mengapresiasi itu. Nah, di sini tentu kita tidak bisa tinggal diam melihat kondisi seperti itu. Lantas apa sih yang perlu kita bisa lakukan dan apa yang bisa kita berikan untuk menolong, minimal memberikan satu semangat keberadaan kita untuk melakukan sebuah gerakan bela rasa dalam hal ini. Nah, disinilah kita ingin melihat bahwa gereja hadir dan tentunya tujuannya adalah untuk menyapa umat kita yang ada di paroki kita khususnya saat ini. Kalau kita lihat memang kondisinya, kalau dulu ya zaman perang mungkin kita bisa melihat ya kondisinya setiap saat kondisi perang itu seperti apa sih, orang sakit, terpapar karena ya tadi perang segala macam, kita tahu ya kondisinya seperti apa, tapi sekarang ini kita berharap bahwa bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang tentunya berharap bahwa mereka bisa sembuh kembali, sembuh dari bahaya COVID ini. Dan ini yang kita rasakan dan kita perlu harus melakukan sebuah tindakan nyata, kerja nyata yang kita bisa berikan kepada umat kita. Nah, semangatnya satu Bapak Ibu sekalian, bahwa semangat gotong royong yang perlu kita harus utamakan atau kedepankan. Kenapa demikian? Ya, kalau kita lihat saat ini bagaimana sih pemerintah sudah mencoba memberikan satu aksi nyata, kerja nyata yang mereka coba berikan ya. Dalam hal ini coba kita bisa melihat seperti sudah dilakukan sebuah vaksinasi, bagaimana kondisi sekarang juga membatasi kegiatan kita dengan PPKM, bahkan sekarang katanya diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus gitu ya. Tentu banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan oleh kita. Tapi tujuannya satu sebetulnya pemerintah. Bagaimana menekan COVID ini supaya tidak semakin meluas atau minimal angka kejadiannya menurun. Itu harapannya, itu yang diinginkan oleh pemerintah. Sehingga mari kita lakukan sebuah gerakan supaya gereja juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tujuannya adalah satu, bagaimana memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, di dalam hal ini, tadi saya katakan di awal, ada yang kita kenal dengan namanya Domus Isoman, rumah isolasi mandiri. Apa dan bagaimana gereja dalam hal ini bekerja, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu umat dan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kita bisa lihat pada slide ini. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat di dalam slide ini. Yang pertama, bahwa di dalam Domus Isoman ini, kita lihat berbasis pada paroki, bahwa kegiatan yang kita lakukan ini tentu adalah di bawah kendali paroki. Ya, dalam hal ini penelindungnya adalah Romo Paroki, ya, kemudian ada penanggung jawab di sini. Ya, kebetulan kita sudah ada TGKP atau tim gugus kendali paroki, dan saat ini sudah dibentuk pula namanya tim PPC atau tim
Pusat Pengendalian COVID Paroki Kampung Sawah Gereja Santo Servatius. Nah, nanti akan kita lihat lagi perkembangannya ke depan. Tentu kita harapkan bahwa peran gerak ataupun aksi nyata dari tim ataupun kelompok yang sudah dibentuk ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang tentu umat ingin dapatkan atau ingin rasakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kegiatan ini adalah inklusif dan non-profit. Murni adalah kegiatan untuk membantu sesama kita. Ya, tidak ada kegiatan ini yang bersifat untuk money oriented, tidak. Tetapi betul-betul melayani, membantu sesama kita, tidak mengenal suku, agama atau ras, bahkan ya semangat kita adalah satu, untuk masyarakat KLMTD, kecil, lemah, miskin, tertindas dan difabel. Ya, jadi itu adalah semangatnya yang selalu digaungkan. Tentunya juga sepakat gitu ya, lihat kondisi yang ada, bagaimana saudara-saudara kita saat ini seperti tadi disampaikan oleh Romawar, tinggal di rumah petak ya yang ukuran sangat kecil. Apabila dalam satu keluarga ada 5 atau 6 anggota keluarga, bagaimana mereka bisa isoman atau bagaimana mereka bisa sembuh dengan kondisi rumah yang sangat-sangat kecil dan tidak layak untuk mereka melakukan sebuah isolasi mandiri. Nah, ini adalah keinginan ataupun harapan yang ingin kita coba berikan. Kemudian ada semangat yaitu gotong royong, berbela rasa. Tadi dikatakan Romo seperti khotbah dan homili minggu lalu kalau kita mendengarkan pada saat kita live streaming, ya 3 hal yang Romo coba ingin bagikan, ya bagaimana kita bersyukur, ya berbagi dan terlibat. Ya jadi kalau kita gembira, terlibat, bersyukur, ya berbela rasa itu adalah satu semangat yang memang seyogyanya kita bisa lakukan untuk warga dan umat kita. Sekecil apapun, tidak mesti dalam bentuk materi ya, pemikiran, ya kemudian secara fisik mungkin kita bisa membantu. Tentu ini suatu bentuk apresiasi bahwa semangat kita adalah gotong royong. Dan saya yakin dan percaya bahwa umat kita di Paroki Kampung Sawah sudah dikenal sejak dulu akan sifat gotong royong, kekeluargaan dan persaudaraannya. Ya, kita tidak pernah mengenal kita dari suku apa, dari ras apa, dari agama apa, tapi kita satu keluarga. Nah, kita akan buktikan itu dengan sebuah kegiatan yang kita namakan adalah isolasi mandiri nantinya. Kemudian ada pendampingan, ya mendampingi. Jadi setidaknya nanti domus isoman ini atau rumah isolasi mandiri ini tetap akan ada sebuah pendampingan Bapak Ibu sekalian. Ya, di situ akan ada relawan yang akan bekerja untuk membantu kita, setiap harinya akan mengawasi dan melihat kita. Bagaimana nanti aktivitas mereka juga selama isolasi mandiri itu akan dipantau dan tentunya akan juga menjadi target kita untuk mereka tetap harus kita awasi setiap saat supaya tujuannya apa? Mereka cepat sembuh, cepat pulih dan kembali lagi kepada keluarga mereka. Dan tidak lupa pula bahwa Domus Isomat ini tentu ada dukungan dari Keuskupan Agung Jakarta. Bukan berdiri sendiri atas dasar keinginan paroki, tidak. Tetapi dasar utamanya adalah KAJ melihat bahwa secara overall, secara garis besar, bahwa kasus ini setiap harinya meningkat. Banyak sekali paparan-paparan yang terjadi. Bahkan yang kita tahu klaster sekarang adalah klaster dari keluarga. Nah itu tentunya bukan bisa dianggap ringan ya dengan kondisi seperti ini. Sehingga Keuskupan Agung Jakarta melalui Komisi PSE LDD tentu sudah memberikan satu tools, suatu panduan kepada kita untuk bagaimana kita bergerak, bagaimana kita melangkah untuk menolong sesama kita, tentunya yang ada di paroki kita saat ini. Nah, gerakan ini tadi dikatakan di awal sudah dimulai oleh Paroki Bojong Indah, dan kita akan menjadi pilot project yang kedua, dan nanti Rabu kita akan mulai kegiatan ini dengan kita buka secara resmi bahwa rumah isolasi mandiri ini, tepatnya di SMA PL2 Kampung Sawah, akan menjadi tempat untuk isolasi mandiri. Oke, ini adalah ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat bagaimana seorang anak kecil ini berdoa, ya, memohon kepada Tuhan, ya, bagaimana bisa terhindar dari bahaya COVID ini. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian apabila itu terjadi pada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kenalan kita yang tinggal dengan rumah yang sangat kecil, yang mungkin tidak layak untuk mereka bisa untuk isoman atau isolasi mandiri. Kita
apakah hati kita tidak terketuk untuk menolong atau membantu mereka? Ya, sehingga kita berharap bahwa kehadiran kita, gereja dalam hari ini, dan tentunya kita semua, umat di Paroki Kampung Sawah ini, mari kita bekerjasama, bergotong royong, untuk mencoba mendata, melihat apakah ada di sekeliling kita, apakah ada warga atau umat kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau memang selama ini sudah dilakukan, puji Tuhan, memang itu semangatnya, berbela rasa tadi, saling membantu, ya, satu dengan yang lain. Tapi harapannya berikutnya adalah, mari, gereja juga akan hadir dengan solusi, yaitu memberikan sebuah tempat rumah untuk isolasi mandiri tadi di sekolah SMA PL 2 Kampung Sawah. Nah, tempatnya bagaimana nih saat ini? Bapak, Ibu, Romo, dan Bruder sekalian, kalau kita lihat bahwa sebetulnya tempat itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, bisa di sekolah, ya, saat ini kita lakukan yaitu di SMA PL 2 di Kampung Sawah, atau di aula gereja, atau di gudang juga bisa. Bahkan kalau kita boleh jujur seperti kondisi saat ini, bagaimana rumah sakit ya, sampai di depan parkir dibuat barak begitu, karena saking tidak ada tempat lagi untuk beristirahat secara layak atau nyaman gitu ya di sebuah rumah sakit, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, sehingga kita berharap dengan solusi ini minimal kita membantu ya saudara kita. Jadi tempatnya bisa di mana saja. Tapi saat ini di Kampung Sawah kita sudah memilih tempat yaitu di SMA PL Kampung Sawah. Mari kita lihat definisinya apa sih sebetulnya. Jadi domus isoman atau rumah isoman adalah sebuah hunian sementara yang masih wilayah paroki gereja untuk kegiatan isolasi mandiri bagi penderita positif COVID dengan gejala ringan sedang yang bersifat inklusif dan non-profit. Ya, jadi ini adalah definisinya seperti ini. Ya, tentunya apa tadi dikatakan di awal adalah untuk membantu umat warga khususnya yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Ya, atau dikatakan di sini adalah mereka yang membutuhkan ururan bantuan dari kita semua. Oke, kemudian apa saja ya yang mereka akan bisa dapatkan? Ya, di dalam rumusan ini bahwa rumah isolasi mandiri ini ada berbagai macam yang kita bisa lakukan. Ya, kita bisa memberikan dalam bentuk support dari sisi vitamin atau makanan yang akan kita siapkan. Ya, kemudian juga dengan kondisi tempat yang nyaman, begitu ya, tempat istirahat yang juga layak, gitu ya, supaya mereka juga lebih tenang, bisa beristirahat dengan tenang. Ya, kemudian juga kita juga tidak mungkin bekerja sendiri. Tentunya kita juga bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam hal ini, pemerintah, puskesmas, begitu ya, sehingga gereja tentu sudah menjalin hubungan itu, dan apresiasi juga kepada Kecamatan Pondok Melati dan Puskesmas Jatiwarna yang sudah merespon itu dengan sangat-sangat baik. Karena terakhir kita juga tahu dan mengetahui betul bahwa untuk Kelurahan Jati Melati, bahkan di kecamatan pun belum ada tempat untuk isolasi mandiri. Ya, jadi kalaupun warga terpapar, warga yang harus isolasi, mereka larikan kepada GOR yang ada di Bekasi. Ya, jadi ini adalah kita bisa lihat bahwa kehadiran kita ternyata betul-betul diapresiasi oleh pihak pemerintah. Ya. Nah, dikatakan tadi sinergisitas kerja bersama, gitu ya. Ya, ini juga menjadi bagian yang penting bahwa di dalam Domus Isoman ya, dari Keuskupan Agung Jakarta itu kan sudah dikatakan bersinergi dengan beberapa kelompok ya, atau di sini ada Komisi Kesehatan, ada MPK, kemudian Bakat, Mikat, Gerakan Tabung Oksigen. Jadi kelompok-kelompok ataupun sub kelompok-kelompok ini yang memang diharapkan memang bisa bekerja sama untuk saling membantu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang nanti bisa diperlukan selama kegiatan isolasi mandiri ini. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Komisi PSE ya dalam hal ini bersama LDD KAJ ya berkeinginan apa? Menggandengkan sinergisitas dari paroki ya. Di awal tadi saya sebutkan juga ya sebagai Domus Isoman atau rumah isolasi mandiri. Paroki yang membutuhkan tempat isolasi mandiri bagi umat dan warga sekitarnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu diketahui juga bahwa ke depan ya nanti tanggal 28 kita akan meresmikan untuk rumah isolasi mandiri ini, tentu kita juga akan mengundang ataupun juga akan menerima warga yang ada di sekitar SMA PL. Ya, jadi tidak hanya semata-mata hanya umat Katolik saja, tetapi apabila memang ada warga yang berada di sekitar SMA PL yang terpapar dengan kondisi yang sama, tentu kita juga akan membuka diri untuk menampung mereka. Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita sampaikan syarat-syarat dan segala macam. Nah, kita akan masuk sekarang kepada konteksnya Gereja Servasius, Gereja Kampung Sawah yang ada di sini. Rumah isolasi mandiri, Servasius Peduli. Apa sih yang perlu kita harus pahami terkait dengan rumah isolasi mandiri yang saat ini sedang kita akan coba lakukan, khususnya di Kampung Sawah? Definisinya jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa isolasi mandiri adalah tindakan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 pada orang yang sudah terkonfirmasi, ingat ya, yang terkonfirmasi COVID-19 dengan tanpa gejala asimptomatik atau gejala ringan, ya, selama periode isolasi mandiri, peserta isoman harus tinggal di tempat yang sudah disediakan dengan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi betul-betul sudah dibatasin. Jadi dia tidak bisa keluar dari tempat yang sudah kita anggap sebagai karantina atau tempat isolasi, sehingga mereka harus betul-betul istirahat total. Ya, mereka selama beberapa hari, mungkin 10 sampai 14 hari, mereka harus stay di sana, tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh pulang. Ya, mereka harus tinggal di sana. Oke, sekarang sasaran dan tujuannya apa sih? Sasarannya dikatakan orang yang terpapar oleh COVID-19 yang dibuktikan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan di sini dibuktikan dengan hasil swab antigen atau PCR positif dan direkomendasikan oleh ketua lingkungan. Ya, sehingga dalam hal ini ketua lingkungan ya tentu juga harus bisa melihat ya kondisi umat atau warganya seperti apa, atau kita katakan di sini adalah ketua RT karena kita tadi bekerja sama dengan warga di sekitar PL gitu ya, dan mendapatkan persetujuan dari tim medis. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mendapat persetujuan dari tim medis yang kita punya. Ya, dalam hal ini kita punya koordinatornya yaitu Dr. Noni ya. Jadi tim medis yang sudah ada saat ini, yang sudah ada dalam tim tentu akan melihat, yang memvalidasi, akan meng-cross-check kembali, layak nggak sih umat ini untuk diikutkan dalam isolasi mandiri. Ya bagaimana nih? Apakah dia punya penyakit penyerta nggak? Atau punya penyakit komorbid nggak? Kalau itu ada, tentu ya itu kita juga harus bisa lihat, bisa pertimbangkan apakah diterima atau tidak. Karena ingat, pada saat kita bicara isolasi mandiri, yang bersangkutan betul-betul mandiri, tidak ada yang membantu. Ya, jadi arti kata aktivitas harus dilakukan sendiri. Ya, jadi tidak ada orang yang membantu. Nah, walaupun hanya kita ada relawan yang nanti akan bertugas untuk menjaga ya selama proses isolasi mandiri ini, mereka pada poinnya adalah hanya pada batas melihat, mengontrol, tapi tidak membantu aktivitas dari pasien atau umat keseharian. Ya, jadi ini harus dipahami dan dimengerti bahwa tugas relawan itu lebih pada konteksnya adalah mengawasi, melihat, memantau kondisi dari si pasien hari per hari, dilihat, dicek ya nantinya, dan itu akan selalu akan memberikan report, akan memberikan laporan kepada tim medis dan juga tim TGKP juga PPC. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, dikatakan di sini adalah untuk mengurangi risiko penularan dengan jangka waktu kurang lebih 10 sampai 14 hari, tergantung pada gejala klinis yang ada. Ya, ini ada tujuannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan paparan COVID, ya kita bersyukur nih, terus terang, keterlibatan ketua lingkungan, pengurus lingkungan sudah sangat membantu. Dan ini tentunya data ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat data yang masuk setiap hari yang selalu di-sharekan oleh Pak Floren kepada pengurus lingkungan atau ketua lingkungan, itu tolong betul-betul diupdate. Ya, tujuannya apa? Kita ingin tahu seberapa besar paparan ini terjadi. Berapa banyak sih umat atau warga yang terpapar COVID ini. Kalau kita lihat slide berikut ini, bisa terlihat jelas.
51%, ya ada 51, ya ini 51 lingkungan itu masih zona merah, ya. Sedangkan 11 lingkungan itu zona kuning, hanya 4 lingkungan yang zona hijau. Mudah-mudahan ini data ini betul ya. Jadi hanya 4 lingkungan yang zonanya hijau, selebihnya kuning dan lebih banyak lagi adalah yang merah, 51. Kita sepakat ya sejak awal pandemi mulai, gereja sudah menutup atau melockdown, tidak ada misa secara offline. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk misa secara offline dengan pembatasan jumlah kuota terbatas. Kemudian karena paparan semakin banyak, akhirnya kita tutup lagi, kita lockdown lagi, sehingga tidak ada misa secara offline, sehingga hanya melalui online. Kenapa tujuannya? Seperti tadi Romo War katakan, keselamatan adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan umat adalah hukum yang tertinggi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui, melihat kondisi umat kita di lapangan, ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana paparannya, baik itu umat kita Katolik maupun umat yang non-Katolik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan di awal, mungkin tadi Romo sempat menjelaskan juga beberapa hal bahwa kok publikasi kita sudah kemana-mana nih, bahkan sudah ada yang menerima di luar paroki kita. Ya, saya nggak tahu ya, plus minus itu adalah satu bentuk mungkin apresiasi atau mungkin orang melihatnya adalah kita lebih cepat bergerak begitu ya. Nah, tapi ini adalah satu informasi ya terkait dengan flyer yang kita sudah lakukan, komunikasinya seperti ini. Nanti kita akan share juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyingkat waktu ya. Jadi kita sudah punya flyer untuk apa saja terkait untuk kegiatan donasi ya untuk membantu umat kita ya. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian untuk membantu meringankan beban kita semua, silakan mentransfer di nomor rekening PGDP Gereja Santo Evarsius ya, nomor rekeningnya sudah ada di situ di Bank Mandiri. Atau ya di sini dikatakan juga bisa ya, dikatakan dengan konsumsi, kemudian vitamin dan obat-obatan. Nah, ini juga sama ya, kita sudah bikin juga flyernya. Jadi tim pusat penanggulangan COVID ya, kita juga bergerak ya secepat mungkin untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang ada supaya hari Rabu nanti kita siap menerima ya warga atau umat kita yang terpapar COVID, khususnya pasien-pasien OTG dengan gejala yang ringan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang perlu dipahami dan ketahui. Ya, pertama adalah alur pendaftaran untuk isoman. Pada saat warga, sekali lagi, warga terpapar atau umat terpapar di suatu wilayah, suatu lingkungan, ya, itu nanti akan ada suatu cross check, ya, akan ada suatu cross check dan pendataan yang dilakukan oleh ketua lingkungan. Kita sudah siapkan aplikasinya dan nanti ada juga penjelasan juga tentang aplikasi yang bisa diunduh di handphone masing-masing. Ya, jadi kita sudah digitalize, jadi meminimalkan kertas. Jadi ini akan lebih cepat prosesnya, birokrasinya, jadi by system, sehingga pada saat laporan masuk kepada admin, sehingga admin nanti akan langsung meneruskan itu kepada tim medis untuk mendapat persetujuan setelah melakukan sebuah verifikasi dan validasi dari data yang masuk. Ya, setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi ke admin untuk meneruskan lagi proses berikutnya. Ya, apakah si pasien atau warga tadi akan lanjut untuk masuk ke rumah isoman. Ya, tentu nanti akan juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan kita bersama. Ya, nantinya seperti itu. Nah, persyaratan pasien isoman, ya seperti ada di slide ini juga kita bisa melihat bersama. Poin 1, ya jelas ya dikatakan adalah tidak bergejala, ya kalaupun bergejala juga tidak pada penyakit penyerta ataupun ada komorbid. Ya, bisa melakukan kegiatan secara mandiri. Kemudian poin kedua, ya bisa dikatakan harus terkonfirmasi positif COVID dengan membuktikan hasil swab antigen. Ya, ini juga perlu diperhatikan datanya betul-betul valid. Ya, jadi jangan karena ingin isoman di PL, ya udahlah kan sekarang juga banyak ya penipuan-penipuan gitu ya, beli hasil swab antigen gitu ya supaya kelihatan bahwa kita seperti apa. Nah itu jangan sampai seperti itu kita harapkan. Poin ketiga, mendapatkan rekomendasi
Ya, tadi saya katakan juga dijelaskan di awal, harus ada persetujuan dari ketua lingkungan dan ketua lingkungan nanti akan melaporkan ini. Poin keempat, ya, nanti setelah ada kepastian dari tim medis, apakah layak atau tidak diterima, maka pasien tersebut akan lanjut untuk isolasi mandiri di SMAPL. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan tayangkan video terkait dengan seperti apa sih konsep rumah isolasi mandiri atau domus isoman yang sedang kita siapkan di SMAPL di Kampung Sawah. Saya rasa demikian dari saya untuk pemaparan singkat terkait latar belakang dan juga apa itu isoman dan bagaimana ke depan kita akan melangkah untuk menampung warga dan umat kita di Paroki Kampung Sawah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Tami. Ya, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya yang mudah-mudahan bisa
mengerti oleh kita semua karena sudah sangat jelas sekali sebetulnya, tapi saya yakin akan banyak juga ya pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Tentunya hal ini bisa dimengerti ya karena memang ini semua dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat sehingga kami semua mempersiapkan semuanya itu tidak lebih dari 2 minggu ya. Dari Bapak Ibu semua, ini adalah aplikasi yang sudah dicoba dibuat ya oleh dari tim PPC Pak Floren, dan ini aplikasinya ini ada bisa dari handphone ya atau bisa juga saya melakukannya dari komputer ya, karena nah Bapak Ibu ini adalah yang begitu Bapak Ibu tadi klik masuk itu akan terlihat seperti ini ya, baik di handphone maupun di komputer. Tadi ada salah satu lingkungan yaitu lingkungan Petrus Alcantara. Pak Mokon menanyakan bisa nggak sih kita donasi? Bisa sekali Pak ya. Ini ada tulisannya donasi sekarang, kita klik ya supaya biar kelihatan. Nah, ini langsung donasinya sudah terlihat di situ kalau berupa uang ya, berupa materi, maksudnya uang itu bisa langsung dikirimkan ke rekening PGDP. Tapi kalau bahan pangan tolong hubungi Ibu Nini ya, karena kita pasti akan membutuhkan juga bahan pangan. Apapun itu kita terima ya Bapak Ibu semuanya, baik itu snack atau buah atau apapun kita akan terima dengan tangan terbuka dan bersyukur. Nah, tadi mengenai donasi. Kemudian mengenai update data. Update data di sini adalah maksudnya selain data yang biasa diupdate oleh ketua lingkungan ataupun para pengurus lingkungan ya, itu ada pendaftaran pasien. Nah, itu adanya di mana? Adanya di update data. Ada form umat terpapar, ada update kondisi lingkungan, ada form umat sembuh, update zonasi, dan kemudian yang terakhir adalah pendaftaran pasien. Sekarang kita akan buka apa sih yang ada di situ, gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah yang harus diisi oleh baik itu pasien sendiri atau mungkin keluarganya. Kalau misalnya pasiennya itu misalnya berusia 50, saya juga 50-an ya. Udah lansia lah gitu ya. Udah lansia yang mungkin malas kalau ngetik-ngetik di HP ya, bisa dilakukan oleh anaknya. Nah, itu nama pendaftar atau pemohon, kemudian dituliskan juga nomor teleponnya dan dilengkapi semuanya pokoknya. Nah, di sini adalah bila yang melakukan pendaftaran adalah dari umat Katolik, makanya ada tulisannya lingkungan. Ya, lingkungannya nanti bisa dipilih, diklik oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada nama ketua RT atau ketua lingkungan. Tentunya ini ketua RT adalah bagi yang non Katolik, mereka diharapkan untuk menuliskan nama ketua RT-nya, kemudian juga menuliskan nomor WA ketua RT. Dengan tujuan apa? Inilah sebagai salah satu juga yang salah satu cara ya supaya kita tidak kecolongan nih orang yang bukan ada di situ kemudian bisa masuk ke rumah isoman ya. Ini juga untuk keamanan dan keselamatan kita semuanya. Kemudian nama pasiennya siapa? Nik Biduk. Nah, kalau Nik Biduk ini Nik tentunya adalah untuk yang non Katolik. Kalau untuk yang Katolik kalau ingat biduknya monggo silakan ditulis biduknya, tapi kalau tidak niknya juga tidak apa-apa. Tanggal lahir, kemudian juga jenis kelaminnya dan kelompok usia. Kelompok usia di sini ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Kalau dari pedoman dari KAJ, PSE, LDD, memang di situ dikatakan 15 tahun ke atas yang boleh mengikuti masuk ke dalam rumah isoman. Tapi jangan lupa kalau dia adalah klaster keluarga, maka tentunya yang umur 15 tahun ke bawah pun akan dilakukan isoman juga ya. Jadi nanti tapi semua sekeluarga pun harus mendaftarkan semuanya. Ya, satu keluarga harus didaftarkan. Jadi anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Tapi anak-anak tidak bisa sendirian di situ ya, mereka harus didampingi. Begitu. Ini catatan medis, kebetulan kita punya tim medis, Dr. Noni juga bagian daripada Komisi Kesehatan KAJ. Dan ini yang harus diisi oleh pasien. Ini penting sekali. Harus memberitahukan gejala-gejalanya, kemudian juga dia punya penyakit komorbid atau tidak. Karena kalau dari panduan dari PSE, LDD KAJ, Domus Isoman, itu memang tidak diharapkan ada yang mempunyai komorbid. Karena kita tidak mau terjadinya pemburukan kondisi kesehatan daripada pasien itu pada saat di rumah isoman. Yang tentunya akan membuat kita menjadi lebih sulit nantinya dalam melakukan pemantauan.
Akan tetapi kemarin Dr. Adria juga memberikan masukan kalau memang dia mempunyai misalnya hipertensi, apalagi kalau lansia banyak yang hipertensi ya. Kalau dia memang mempunyai obatnya, dia terkontrol, dan Dr. Roni bilang kalau ada surat dari yang dokter yang mereka biasa melakukan konsultasi, itu pun nantinya akan tim medis pertimbangkan, begitu ya. Tapi ini adalah pertimbangan yang sangat krusial buat para tim medis kita. Kemudian jika wanita, apakah dia sedang hamil atau sedang menyusui, itu harus diisi nanti. Ini adalah yang terpenting mengenai antigen, karena ada antigen yang memang kemudian melakukan sendiri, ya. Ada juga yang langsung di puskesmas. Tentunya Bapak Ibu tahu kalau yang sudah pernah ada penyintas di sini, biarpun kita melakukan sendiri antigennya, kita tetap harus melaporkannya ke RT. Dan biasanya dari RT akan melaporkannya ke puskesmas. Kalau yang pertama dia melapor, kemudian dari puskesmas akan menanyakan ada berapa orang yang ada di rumah itu, dan mereka semua akan dites antigennya. Begitu. Jadi nanti semuanya harus dilaporkan ke RT dan puskesmas. Ini penting harus dilampirkan. Kalau tidak ada ini tidak bisa, dari awal pun sudah langsung kita tolak ya, karena tidak ada datanya. Oke, vaksin ini penting ya, karena kita ingin tahu mereka sudah vaksin atau belum dan vaksin keberapa yang sudah dilakukan. Obat-obatan yang dikonsumsi apa saja, apakah dari puskesmas atau dia membeli sendiri, bisa jadi. Ya, nanti kemudian kita akan konsultasikan ke dokter tim medis kita yang berada di bawah naungan tim Pusat Penanggulangan COVID-19 ini. Nah, ini juga penting sekali karena kita ingin tahu apakah dia berada dalam satu ruangan yang memang mempunyai kontak. Kita ingin melihat riwayatnya, riwayat daripada si pasien tersebut. Ya, bisa saja dia bilang mungkin karena nggak yakin ya tidak apa-apa. Ya, tapi ini penting karena untuk mengurangi terjadinya penularan yang lebih lanjut atau paparan yang lebih lanjut kepada orang-orang di sekitarnya. Dituliskan jumlah anggota keluarga dan sebagainya, nomor HP pihak keluarganya. Nah, ini adalah yang terpenting. Kalau dia adalah dari RT, maka harus ada surat pengantar dari RT, dalam arti yang non-Katolik. Ya, tapi kalau dia atau umat atau pasien tadi didaftarkannya oleh ketua lingkungan, ini tidak perlu. Tidak perlu ada surat pengantar dari ketua lingkungan. Demikian, kira-kira Bapak Ibu semua cara-cara pendaftarannya dan apa yang nantinya pasien di isoman tadi lakukan adalah itu ada banyak sekali, ada pemantauan dari tim relawan. Ya, tim relawan ini dia 24 jam memantau dalam arti standby, dia tidak pulang, dia ada di PL. Dan itu nanti mereka yang akan memantau kesehatan daripada mereka akan membuat status pasien dan akan dilaporkan ke dokter yang ada di tim medis kita. Dan kemudian mudah-mudahan dalam 10 hari sudah pada selesai semua, ya bisa langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan itu ada surat keterangannya dari tim medis kita juga yang kemudian akan kita berikan ke puskesmas. Begitu kira-kira penjelasannya mengenai cara pendaftaran. Jangan lupa itu ada formnya juga ya. Dan yang perlu diingat lagi, pasien atau umat yang akan masuk ke rumah isoman ini, mereka harus membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataannya itu penting sekali buat kita karena nanti adalah hubungannya dengan legal action. Kita nggak mau ada legal action ya. Jadi mereka harus menandatanganinya. Apa saja poin-poinnya itu nanti bisa kita kirimkan ke ketua lingkungan masing-masing. Ya, contohnya misalnya kalau nanti tiba-tiba ada pemburukan kondisi, apakah yang harus kita lakukan? Kita akan mencoba membantu merujuk ke rumah sakit. Akan tetapi bukan menjadi jaminan bahwa kita akan bisa membawa pasien itu pergi ke rumah sakit tersebut. Dan itu karena kita tahu rumah sakit sekarang penuh ya. Jadi mereka harus tanda tangan bahwa itu bukan menjadi tanggung jawab kita menjamin mereka masuk ke rumah sakit. Tapi kita akan akan membantu sebisa mungkin. Tentunya dari pihak keluarga juga harus mencarinya. Ya, jadi tidak semuanya langsung dibebankan kepada tim PPC. Karena tujuan kita hanya memantau, memisahkan orang yang terpapar agar supaya anggota keluarga yang lain itu tidak terpapar. Demikian kira-kira Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan karena sekarang adalah sesi tanya jawab. Oke, baiklah ada pertanyaan di chat dari Mbak Monita.
pendaftaran pasien non-Katolik yang mengisi form pendaftaran siapa ya Bu? Ketua lingkungan di RT itu atau oke. Kalau untuk yang non-Katolik yang mengisi adalah ketua RT-nya. Jadi maksudnya begini, mereka pasien bisa mengisi ya formnya, form pendaftaran pasien atau keluarga pasien. Nah, kemudian ketua RT nanti akan memberikan surat pengantar yang mengatakan bahwa memang orang ini berhak untuk dimasukkan ke rumah isoman. Begitu. Karena kenapa kita harus tahu yang tadi Pak Hari sudah jelaskan, kita harus melihat mereka memang benar-benar membutuhkan rumah isoman. Saya rasa kalau orang yang mampu tidak maulah ke rumah isoman ya, orang tidurnya juga di velbet gitu ya. Kan lebih nggak enak gitu ya. Kalau udah punya kamar sendiri, rumah sendiri ya mendingan di kamar sendiri, di rumah sendiri barengan dengan keluarganya. Begitu. Tapi kita memerlukan surat keterangan dari ketua RT memang betul dia itu memang domisilinya di situ. Begitu. Baik, terima kasih. Kiranya sudah jelas sekali. Ternyata kekuatan dari gotong royong, kolaborasi itu luar biasa. Dan kita sudah melihat bagaimana gerak langkah yang sebelumnya itu belum terpikirkan dan masih perlu dicukupi. Ternyata cukup banyak yang memberikan perhatian dan bantuan baik secara pemikiran, secara tenaga, secara material, juga finansial. Saya kira ini sudah sangat bagus dan kita termasuk memberikan pelayanan yang sungguh dibutuhkan bagi umat yang tidak mempunyai tempat untuk isolasi mandiri di rumahnya karena kesulitan ya, Maka sambutan yang bagus dari teman-teman, dari saudara-saudari, kita semua, kita bersyukur bisa ikut menyelamatkan, ikut mengembangkan untuk kemanusiaan ini. Terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Terima kasih Romo War. Ya, mungkin perlu diberitakan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa kita juga mempunyai konseling ya, ada konseling secara psikologis ataupun konseling secara rohani. Jadi kita bicara mengenai rumah isoman, tapi juga bicara mengenai umat kita yang mungkin sedang isoman di rumah masing-masing. Itu kita ada konseling, mungkin bisa diberitahukan kepada umat kalau memang memerlukan konseling, nanti dari Crisis Center akan memberitahukannya kepada Romo dan bisa langsung menghubungi Romo kalau Romo sedang tidak ada pelayanan di tempat lain. Tentunya Romo akan senang sekali. Bruder Andri juga menjadi konseling kita secara rohani. Ibu Pipin dari Ibu Pipin Iksam akan memberikan konseling secara psikologis. Ya, kira-kira demikian. Semoga ini semua bisa menjadi berkat buat kita semua, menjadi saluran berkat, karena kita semua makhluk Tuhan yang memang harus bisa saling tolong-menolong dalam keadaan terutama pada masa pandemi seperti ini. Baik. Ya, Pak Pras. Izin, Romo, mengingatkan saja Bapak Ibu bahwa program PPC bukan hanya rumah isolasi mandiri, masih ada beberapa program yang nanti akan kami sosialisasikan. Kebetulan saya dan Pak Yudanto bagian komunikasi dan sosialisasi. Beberapa program antara lain penjelasan tentang plasma konvalesen yang saat ini juga banyak dibutuhkan, lalu tentang pengorganisasian tabung-tabung oksigen, lalu beberapa konsultasi tentang pasien yang harus rawat inap, dan sebagainya. Jadi ini rumah isoman adalah hanya salah satu dari program BPC yang sekarang sedang berjalan. Tambahan itu aja. Terima kasih. Jadi jangan bosan kalau nanti akan ada undangan lagi sosialisasi tentang program-program yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Baik Bapak Ibu, ini juga penting sekali, makanya kita dari tim TGKP itu membuat daftar umat yang terpapar. Tujuannya apa? Kalau misalnya sudah sembuh, nanti akan kita call nih, mau nggak sih gitu ya, jadi pendonor plasma. Karena sudah mendapatkan anugerah kan ya, sudah mendapatkan kesembuhan, dan kita memang memerlukan pendonor plasma, dan salah satu pendonor plasma adalah Pak Pras ya. Jadi mungkin bisa diberitahukan bagaimana caranya. Demikian juga dengan tabung oksigen ya. Tabung oksigen itu kita juga akan menginventarisir dari lingkungan-lingkungan yang barangkali pada saat ini itu bisa tidak dipakai oleh umatnya.
terutama misalnya yang lansia, yang pernah asma atau sebagainya. Jadi kita akan inventarisir terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Ya, ini adalah saat kita berbagi, saat kita bisa memberikan pelayanan buat sesama. Karena pasti kita juga tidak mau kan untuk menjadi sakit. Begitu kira-kira. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disiapkan dan diusahakan oleh tim PPC dapat terlaksana dengan baik dan sungguh dapat membantu saudara-saudari kami, khususnya umat yang terpapar COVID-19. Dan kehadiran gereja dapat dirasakan di tengah-tengah umatnya. Ya Bapa, segala usaha dan rencana ini kami mohon berkat dan campur tangan-Mu lewat gembala kami, Romawi. Semoga rencana kita setelah kita akan datang, para pelaksana yang bertugas, selalu dalam dewan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.